Ubah haluan Presiden Ukraina kini minta bantuan negara Bucharest-9 bukan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuliskan cuitannya di akun Twitternya pada Jumat pagi waktu setempat bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Dalam perbincangan itu, ia mengklaim Polandia bersama negara anggota Bucharest-9 akan memberikan bantuan kepada Ukraina untuk menekan pelaku agresi dalam hal ini Rusia. Perlu diketahui anggota Bucharest-9 terdiri dari Polandia, Bulgaria, Republik Ceko, Hongaria, Latvia, Lituania, Romania, Slovakia, dan Estonia. Polandia dan anggota lain dari kelompok negara Bucharest-9 dapat membantu Ukraina dengan memberikan bantuan pertahanan, sanksi, dan tekanan pada agresor. Bersama-sama kita harus menempatkan Rusia di meja perundingan. Kami membutuhkan koalisi anti perang, cuit Zelensky. Dikutip dari laman Russia Today, Duda pun mengkonfirmasi panggilan itu dan menuliskan cuitan bahwa menurut Zelensky situasi di ibu kota Ukraina Kiev sangat sulit. Zelensky, kata Duda, menyampaikan klaim Ukraina bahwa Rusia menjatuhkan bom di daerah pemukiman di Kiev dengan tujuan yang diduga untuk menurunkan moral penduduk. Sementara itu, Rusia telah membantah bahwa militernya menargetkan apapun kecuali fasilitas dan pasukan militer Ukraina. Bahkan negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah meminta pasukan reguler Ukraina untuk meletakkan senjata dan pulang. Perlu diketahui, sebelumnya Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina pada Kamis kemarin dengan tujuan yang diklaim untuk demilitarisasi dan merusak kekuasaan yang dimiliki elemen Nazi di negara itu. Profil Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dari komedian kini pimpin perang lawan Rusia. Mungkin tidak pernah terlintas dalam benak Volodymyr Zelensky 41 tahun saat menang Pilpres Ukraina 2019 silam bahwa ia kelak akan berhadapan dengan sosok tangguh sekelas Vladimir Putin dalam perang di tanah Eropa. Kini hal itu telah menjadi kenyataan. Saat ini Zelensky tengah menjadi sorotan di dunia karena negaranya sedang menghadapi invasi dari salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, Rusia. Meski singgasananya tengah dibidik pasukan Rusia, ia mengaku tidak akan meninggalkan ibu kota. Musuh telah menandai saya sebagai target nomor 1. Zelensky memperingatkan dalam sebuah pesan video seperti dikutip dari Reuters. Keluarga saya adalah target nomor 2. Mereka ingin menghancurkan Ukraina secara politik dengan menghancurkan kepala negara. Saya akan tinggal di ibu kota. Keluarga saya juga di Ukraina, tandasnya. Zelensky dulu berkarir sebagai seorang komedian atau pelawak tanpa pengalaman politik. Ia menerima suara terbanyak dalam putaran pertama pemilihan presiden Ukraina. Menurut jajak pendapat dari Institut Sosiologi Internasional Kiev dan organisasi opini publik Razumkov, pelawak tersebut unggul dari 39 kandidat lainnya dengan 30,4% suara. Zelensky seperti halnya dalam perannya sebagai komedian menjadikan korupsi sebagai fokus pencalonannya. Dia mengusulkan larangan seumur hidup untuk memegang jabatan publik bagi siapa saja yang dihukum karena korupsi. Dia juga menyerukan negosiasi langsung dengan Rusia untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina Timur. Kehidupan baru, kehidupan normal mulai, kata Zelensky setelah dia memberikan suara di Kiev. Kehidupan tanpa korupsi, tanpa suap, katanya lagi. Pemungutan suara di Ukraina dibayangi oleh tuduhan pembelian suara secara meluas. Polisi mengatakan mereka telah menerima lebih dari 1.600 pengaduan pelanggaran pada hari pemungutan suara, di samping ratusan klaim kecurangan pemungutan suara sebelumnya, termasuk upaya suap dan mengeluarkan surat suara dari tempat pemungutan suara. Kini dunia menanti, mampukah Zelensky membawa negaranya selamat dari terjangan pasukan Rusia atau justru ia yang akan tergusur dari posisinya. Pada Kamis, Zelensky telah memutuskan hubungan diplomatik Ukraina dengan Rusia setelah invasi pasukan Moskow. Biodata Presiden Ukraina Volodymyr
Zelensky mantan komedian yang ternyata keturunan Yahudi. Volodymyr Zelensky menjadi sosok sentral di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Terpilih sebagai presiden Ukraina 3 tahun lalu, mantan komedian itu kini memimpin Ukraina menghadapi invasi dari pasukan Rusia. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir di Kiev pada masa Uni Soviet 25 Januari 1978 dari pasangan Yahudi Ukraina Alexander Zelensky dan Rima Zelenska. Saat berusia 17 tahun, Zelensky mengikuti sebuah kompetisi komedi lokal yang kemudian merintis karirnya sebagai seorang aktor dan pelawak. Membintangi sejumlah film laris di Ukraina, pada 2015 dia membintangi serial televisi populer Servant of the People, pelayan rakyat, di mana dia berperan sebagai seorang guru sekolah yang terpilih menjadi presiden. Berangkat dari kepopulerannya, pada Maret 2018, Zelensky terjun ke dunia politik mendirikan partai politik Servant of People yang diambil dari nama serial televisi yang dibintanginya. Beberapa bulan kemudian, pada Desember 2018, dia maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum Ukraina menghadapi petahana Petro Rensko yang tidak populer. Pada April 2019, dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu terpilih sebagai presiden Yahudi pertama Ukraina. Meski mengakui bahwa dirinya tidak religius, Zelensky beberapa kali merujuk identitas Yahudinya dan secara terbuka menyatakan solidaritas dengan Israel. Menurut Times of Israel, menjabat sebagai presiden, Zelensky mewarisi sejumlah masalah dari pendahulunya. Salah satunya adalah separatisme di Ukraina Timur. Zelensky mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membangun kepercayaan dengan Rusia dengan sejumlah negosiasi terkait perjanjian gencatan senjata Minsk 2015 dan pertukaran tawanan. Namun isu separatisme di Donetsk dan Luhansk atau yang juga dikenal sebagai Donbas tidak terselesaikan dan Rusia terus memberikan dukungannya terhadap milisi di wilayah tersebut. Situasi ini mendorong Zelensky berpaling ke barat mendekati Amerika Serikat dan negara Eropa. Namun langkahnya pada 2021 yang meminta Ukraina bergabung ke dalam NATO memicu kemarahan dari Rusia dan meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Moskow melihat bergabungnya Ukraina yang memiliki kedekatan geopolitik, sejarah dan budaya dengan Rusia sebagai ancaman bagi keamanannya. Rusia telah menuntut jaminan dari NATO untuk tidak akan pernah menerima keanggotaan Ukraina. Namun tuntutan itu telah ditolak Barat. Ketegangan akhirnya pecah pekan ini setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina dengan dalih operasi militer khusus yang salah satu tujuannya melindungi Republik Donbas, wilayah separatis di Ukraina Timur yang pada Senin 21 Februari diakui Rusia sebagai negara merdeka.